Hai Sobat Obser, selamat datang di podcast Obser, obrolan seru bareng aku Rahmat. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas cerita seru aku jadi anak magang di sebuah digital agency yaitu Corner Advisory. Jadi kita bakal cerita keseruan, terus juga cari tahu soal pandangan gimana sih partner kerja aku di Corner ini ngelihat aku sebagai anak magang. Apakah banyak hal baiknya atau malah justru sebaliknya? Rar, jujur takut ya. Jadi kali ini aku udah datengin seorang narasumber, salah satu partner kerja aku pastinya di Corner, dan aku juga baru kenal sama manusia satu ini tuh baru kisaran 2 sampai 3 bulanan lah, maksudnya pas aku baru masuk magang. Jadi langsung aja, ini dia Kak Safira. Halo Kak Safira. Halo, selamat pagi Rama. Selamat pagi. Hai Kak Safira. Gimana nih kabarnya Kak Safira? Alhamdulillah sehat walafiat. Rama Ah, gimana nih? aku juga alhamdulillah sehat Kak Safira. Sehat ya. Kesibukannya gimana nih di masa-masa sekarang, kita lagi WFH loh teman-teman di Corner, banyak WFH-nya. Gimana nih Kak Safira kesibukannya? Kesibukan nih. Kalau Hmm. aku kesibukannya kebetulan semalam tuh baru banget nonton World Cup. Kamu nonton World Cup gak sih? Aduh, aku nonton sih. Nonton. Dan aku tuh lagi seneng banget karena Argentina menang. Yuhu. Oke, ini out of topic sebenarnya. Cuma kayak ya udah ya. Kalau misalkan kesibukan aku sendiri di Corner itu sekarang lagi ngehandle beberapa project aja sih dan masih Hmm. tetap keep ongoing gitu. Oke, semangat ya Kak megang proyeknya. Semoga lancar. Oke, jadi aku izin memperkenalkan Kak Safira dulu nih teman-teman. Jadi Kak Safira ini punya nama lengkap yaitu Safira Marsha Saputri. Kak Safira ini megang divisi, bukan divisi sih, jabatannya sebagai social media officer. Dan aku kenal Kak Safira ini minggu kedua deh. Minggu kedua aku mulai magang. Aku kan masuk September tanggal 26, jadi minggu berikutnya baru aku kenalan lah sama Kak Safira. Karena hari pertama aku magang sebenarnya ketemu sama Kak Safira. Cuman waktu itu Kak Safira lagi siap-siap buat em, apa ya, dinas keluar lah ke Jogja kalau nggak salah waktu itu. Jadi cuman saya hai doang sama Kak Safira. Nah, minggu berikutnya baru aku kenalan. Terus kenapa Kak Safira jadi narasumber aku? Karena aku ngerasa, nggak tahu ya, ini aku sendiri yang ngerasa atau Kak Safira juga. Aku ngerasa deket gitu loh sama Kak Safira karena orangnya asik diajakin ngobrol sama, jadi seru aja tektokannya gitu. Kak Safira ini suka ngajakin anak magang ngobrol lah pokoknya gitu. Makanya kayak, ayo Kak bantuin aku dong bikin podcast di episode baru aku gitu. Jadi kenapa Kak Safira ada di sini sekarang? Itulah jawabannya teman-teman. Ini gak gimmick sih Kak Safira, kamu emang asik banget sih orangnya. Peres gak sih Oh, enggak Rama? dong. Ini seru, emang seru teman-teman. Nah, Kak Sofira, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Karena aku sebagai anak magang yang baru banget nih di Corner, Kak, mungkin teman-teman juga penasaran. Sebenarnya Corner ini apa sih, Kak Safira? Maksudnya bergerak di bidang apa? Terus mungkin sejarah singkatnya juga yang Kak Safira tahu. Boleh dong, Kak, di-spill? Oke, jadi owner ini itu tuh kayak suatu konsultan digital marketing. Jadi kalau misalkan bahasa apanya ya, bahasa simpelnya, Corner itu tuh menerima request dari klien dan untuk kebutuhan apapun. Jadi kayak misalkan si kliennya itu dia membutuhkan untuk branding dari brandnya tersebut. Jadi kita si Corner itu membantu gimana sih caranya supaya klien itu tuh em, bisa solve problemnya dan kita tuh kayak ngasih saran untuk kemajuan brandnya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh brand tersebut supaya brand itu bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Jadi sebenarnya kita tuh kayak apa ya? Kayak misalkan klien itu ngasih eh ini nih datang ke Corner terus kayak mereka ngasih keluh kesah kayak tolong dong sebarin bantuin gue buat sebarin brand gue supaya lebih terkenal. Nah, disitulah tugasnya Corner supaya gimana caranya kita bikin brand perusahaan tersebut itu lebih banyak dikenal sama orang. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu tuh eh, ada banyak caranya, bisa dari media sosialnya kita tingkatin, atau melalui brand identity, atau melalui websitenya juga kita apa optimize kayak gitu Hmm, sih sebenarnya secara kecil kayak gitu. oke, jadi secara Mm-mm. sederhananya adalah Connor ini punya pekerjaan yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sebuah perusahaan lah, gitulah teman-teman lah.
tentang Corner Advisory atau Corner Digital Agency Asia tempat aku magang sekarang. Nah, Kak Safira, pertanyaan selanjutnya nih tentang diri Kak Safira sih sebenarnya. Kak Safira kan sebagai SMO ya, Social Media Officer. Sebenarnya eh, kata-kata ini, maksudnya jabatan ini baru sih di telinga aku. Dan mungkin teman-teman juga penasaran, apa sih sebenarnya pekerjaan dari SMO ini dan skill apa yang dibutuhin buat bisa masuk ke divisi ini. Mungkin teman-teman ada yang mau nih Kak Safira buat, wah aku pengen deh kayaknya SMO gitu. Oke, kalau untuk SMO sendiri itu kan social media officer. Nah, di sini sebenarnya job desk aku itu gimana caranya aku tuh bisa nge-maintain media sosial dari suatu klien. Jadi misalkan klien itu butuh media sosialnya untuk di branding nih atau dia punya suatu gini contohnya waktu kemarin ada G20. Nah, aku itu megang sebagai copywriter sama admin dari media sosial, official media sosialnya G20. Nah, di mana aku itu bertugas untuk membuat konten-konten apa aja sih yang perlu kita share ke masyarakat supaya G20 itu tuh lebih banyak dikenal sama masyarakat umum, terutama masyarakat di Indonesia. Karena kan sebenarnya G20 itu kan eventnya kan dunia ya, event global, tapi ternyata masih banyak masyarakat umum yang mengetahui tentang G20. Nah, disitulah tugas aku supaya gimana sih supaya si masyarakat Indonesia secara luas itu lebih banyak tahu nih tentang G20. Nah, salah satunya yaitu melalui media sosial yang aku maintain. Nah, di situ tuh aku kayak ngebuat kontennya, terus aku harus mikir kontennya apa aja nih yang harus aku buat, dan bikin reporting juga per month. Terus apa lagi ya? Sebenarnya kalau secara overall itu SMO itu kita lebih kayak gimana sih caranya kita maintain media sosial supaya lebih bisa dikenal dan punya engagement, reach, sama impression yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Dan sebenarnya kalau SMO ini kalau menurut aku skill apa aja yang dibutuhkan supaya bisa jadi SMO, yang pertama itu udah pasti skill menulis. Nah, yang kedua itu kreativitas itu. Terus yang ketiga mungkin itu public speaking kali ya, meskipun secara nggak langsung SMO itu kerjanya ada di balik layar, tapi sometimes aku tuh kayak kadang tuh disuruh untuk coba kamu presentasi ini apa aja sih ide-ide yang kamu punya di depan klien supaya klien itu tuh kayak percaya dan yakin nih mau pakai Konar buat jadi advisor buat perusahaan mereka. Tiga itu sih, Rahmat, menulis, kreativitas, dan public speaking gitu. Oke, jadi gitu teman-teman terkait SMO. Tapi benar sih teman-teman. Kemarin kan Kak Safira ini megang project, maksudnya megang jadi official media sosialnya dari si G20. Dan targetnya adalah memperkenalkan G20 pada masyarakat luas. Dan menurut aku itu berhasil tau Kak. Maksudnya aku juga masuk projectnya Kak Safira kan, bantu-bantu nulis. Terus aku awal pas project pas aku masuk itu teman aku sedikit yang tahu lah tentang G20 tapi setelah kita ngadain beberapa gebrakan lah di sosial media G20 ini teman-temanku jadi pada tahu jadi menurut aku tercapai sih sebenarnya targetnya terus terkait skill tadi nih teman-teman tiga hal yang disebutin Kak Safira sebenarnya menurut aku ini tidak bisa dipisah gitu tiga poin ini menulis terus kreatif sama public speaking karena kalau dengan teman-teman sering menulis intinya kan membaca banyak baca-baca lah gitu dengan teman-teman menulis mungkin kreativitas teman-teman juga makin meningkat dan eh, orang kreatif kalau misalkan dia tidak bisa menyalurkan isi kepalanya secara luas kepada orang itu minus gitulah maksudnya karena itulah public speaking juga dibutuhkan dalam SMO ini gitulah teman-teman begitu ya Kak Safira ya. Cakep. Tuh. Betul-betul. Oke kita ke next pertanyaan nih Kak Safira. Aduh ini takutnya aku pertanyaan nih Betul. gimana pandangan Kak Safira tentang aku sebagai anak magang di Corner. Ini aku harus jawab jujur apa ya boleh? Pas nggak sih? Jawab jujur aja deh. Rahmat. Rahmat itu seru anaknya. Terus, oh ya, jadi di corner itu kebetulan angkatannya Rahmat itu yang masuk ke corner itu ada 3 orang kan, Rahmat, Kelly, sama Alian. Nah, kalau menurut aku pribadi ini jujur,
Rahmat itu adalah uh, orang yang paling gesit dan cekatan kalau misalkan dimintain tolong. Kayak misalkan aku minta tolong nih ke Rahmat, Rahmat tolong dong kayak bantuin aku buat cari apa ya, misalkan KOL ataupun bikin Instagram story. Nah dia tuh cepet gitu kerjanya dan waktu itu kita pernah juga kan kayak harus deadline jam sekian terus kayak kita buru-buru dan kita berhasil kayak gitu. Dan satu poin kayak di antara kalian bertiga itu Rahmat yang paling bagus copywriternya. Jadi kayak Rahmat tuh yang paling pintar nulis gitu loh kayak dia tuh kreatif. Jadi kayak apa ya uh, idenya tuh ada terus kata-katanya tuh nggak yang membosankan, nggak yang itu aja. Jadi bahkan Mbak Intan pun tuh sempat ngomong kayak gitu ke aku. Jadi kayak keren banget deh tamat, mantap pokoknya. Aduh, peres nggak ya? Hmm. Aduh. Ih, asli loh ini jujur loh dari hati. Hmm. Oke, aku next ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga karena kita durasi ya, Kak. Pertanyaan terakhir adalah apa harapan Kak Safira untuk aku sebagai entah itu sebagai anak magang di Corner atau aku sebagai mahasiswa di semester tua atau aku sebagai manusia untuk masa depan gitu. Apa tuh pandangan harapan Kak Safira? Harapan aku, aduh apa ya, banyak sih nih. Kalau misalkan Rahmat di Konar, nah semoga dengan masuknya Rahmat sebagai anak magang di Konar tuh Rahmat tuh dapet insight yang banyak gitu loh. Jadi kayak kamu tuh nggak cuma masuk hahihi terus ngerjain apa bentar terus udah lewat kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu semoga nggak kayak gitu sih. Jadi kayak semoga Rahmat tuh bisa dapet banyak pelajaran, banyak pengalaman juga di Corner, terus banyak cerita-cerita seru juga di Corner, banyak kenalan, terutama kayak teman-teman di Corner semuanya gitu. Nah, terus semoga apapun yang Rahmat udah dapat di Corner itu bisa diterapkan di your next chapter gitu after Ya, Rahmat itu lulus nantinya. Terus kayak amin. bisa diterapkan di pekerjaan Rahmat yang selanjutnya dan kalau misalkan rezeki siapa tahu Rahmat jadi karyawan tetap gitu kan di koran kan kita nggak ada yang tahu ya Ah, iya, semoga aja ya betul. amin kan nah iya nah itu juga ya semoga bisa dipakai ilmunya terus kalau udah punya banyak ilmu jangan lupa untuk sharing ke teman-temannya ataupun ke adik-adiknya kayak gitu gitu sih. Oke, makasih Kak Safira untuk harapannya. Amin. Amin deh. Duh, jadi sedikit berlinang air mata ya, sedikit gimmick nih. Aduh. Aduh, next karyawan tetap di Kunar nih kayaknya Aduh, Rahmat. aduh, aduh, takut. Amin Amin aja deh. dong. Amin deh, amin. Gak ada Amin. yang tahu ya. Oke, karena durasi nih Kak Safira, makasih banget udah join di podcast aku. Aku mau tutup podcast aku hari ini. Jadi makasih Kak Safira. Bye-bye. Thank you, Rahmat. Sehat-sehat. Bye. Sehat Dadah. selalu. Oke, thank you buat Kak Safira dan itu dia teman-teman episode kita kali ini. Walaupun episode kali ini tidak terlalu penting-penting banget buat teman-teman, tapi semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari episode kali ini dan bisa belajar tentang hal-hal positif dari kehidupan aku sebagai anak magang. Jangan lupa dengerin juga episode lain dari Obser karena pastinya setiap episode dari Obser itu seru-seru buat didengerin teman-teman. So, thank you dan bye.